Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku sekalian, perkenalkan nama saya Ahmad Gifari Fahrudin dengan nomor NPM 203100003, mahasiswa Universitas Malahayati, Prodi Kedokteran Umum. Nah teman-teman, di sini saya akan sedikit sharing lagi nih mengenai beberapa klinis. Yang pertama itu ada HNP atau hernia nukleus pulposus, yang kedua ada spina bifida, yang ketiga ada spondylosis, dan yang keempat ada spondylolithesis. Nah teman-teman, kita untuk mempersingkat waktu kita langsung bahas aja nih. Yang pertama ada HNP, yaitu hernia nukleus pulposus. Secara definisi HNP merupakan suatu keadaan patologis di mana terjadi protrusi dari annulus fibrosus beserta nukleus pulposus ke dalam lumen canalis vertebralis. HNP dapat terjadi pada semua segmen vertebra, tetapi yang paling sering terjadi yaitu pada segmen lumbal. Kasus HNP yang paling sering terjadi adalah pada diskus intervertebralis L5 sampai S1. Kemudian disusul oleh herniasi pada diskus intervertebralis L4 sampai L5, L3 sampai L4, L2 sampai L3, dan L1 sampai L2. Nah teman-teman, kita kan udah tahu nih definisi dari HNP tersebut. Kita lanjut aja nih ke epidemiologi dari HNP. Apa sih epidemiologi dari HNP itu? Nah, HNP itu merupakan salah satu penyebab dari nyeri punggung bawah dan masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang utama. Insiden HNP ini di Amerika Serikat adalah sekitar 5% dari populasi orang dewasa. Terdapat kurang lebih 60-80% individu yang pernah mengalami nyeri punggung dalam hidupnya. Nyeri punggung bawah itu merupakan satu dari 10 penyakit terbanyak di Amerika Serikat dengan angka prevalensi bersekitar 7,6-37%, di mana insiden tertinggi dijumpai pada usia 45-60 tahun, yang bisa dikatakan juga usia lansia ya. Pada penderita dewasa tua, nyeri punggung bawah dapat mengganggu aktivitas sehari-hari pada 40% penderita dan menyebabkan gangguan tidur pada 20% penderita, di mana pasien akan mencari pertolongan medis, dan 25% lagi diantaranya perlu rawat inap untuk evaluasi lebih lanjut. Nah, prevalensi HNP ini bersekitar 1-2% dari populasi. Kejadian HNP ini yang paling sering itu 90% itu yaitu mengenai diskus intervertebralis L5 sampai S1 dan L4 sampai L5. Kemudian daerah cervicalis yaitu prevalensi tertinggi terjadi antara usia 30 sampai 50 tahun dengan rasio pria 2 kali lebih besar daripada wanita. Pada umur 25 sampai 55 tahun, sekitar 95% kejadian HNP terjadi pada daerah dari Demers dan Koehler dalam pada 1431 pasien dengan herniasi diskus lumbalis memperlihatkan bahwa pasien HNP L3 sampai L4 secara bermakna berasal dari usia tua dibandingkan dengan pasien HNP L4 sampai L5. Nah teman-teman, kita kan tadi udah tahu nih mengenai epidemiologi dari HNP tersebut. Nah kita lanjut lagi nih untuk mempersingkat waktu, kita ke etiologinya. Untuk etiologi dari HNP itu dapat suatu herniasi itu dapat terjadi baik pada usia muda atau usia tua. Pada usia muda umumnya disebabkan oleh trauma dan kolumna vertebra yang mendapat beban berat sehingga menyebabkan penonjolan diskus intervertebra. Pada usia tua disebabkan proses degenerasi diskus intervertebra yang dimulai dengan kekakuan diskus. Kemudian diikuti oleh kehilangan elastisitas nukleus pulposus serta degenerasi tulang rawan sendi. Penyebab HNP ini biasanya didahului dengan perubahan degenerasi yang terjadi oleh karena proses penuaan dan kebanyakan oleh karena adanya suatu trauma berulang yang mengenai diskus intervertebral sehingga menimbulkan sobeknya annulus fibrosus. Pada kebanyakan pasien gejala trauma bersifatnya singkat dan gejala ini disebabkan oleh cedera diskus yang tidak terlihat selama beberapa bulan atau tahun. Nah, untuk faktor resiko dari HNP itu sendiri dapat dibagi atas
eh, satu faktor risiko yang tidak dapat diubah. Yang pertama tuh faktor risiko yang tidak dapat diubah. Ada apa aja sih? Yang pertama itu umur, ada jenis kelamin, dan juga riwayat akibat cedera punggung atau HNP sebelumnya. Apa sih untuk yang dimaksud dengan umur itu? Semakin umur bertambah, semakin resiko terkena itu makin tinggi. Dan tadi yang jenis kelamin, untuk biasanya itu laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Nah, yang terakhir kan tadi riwayat akibat cedera punggung atau HNP sebelumnya. Jadi karena disebabkan karena riwayat yang pernah diderita karena yang diakibatkan oleh cedera punggung atau mungkin dia sebelumnya pernah HNP gitu. Nah, yang kedua itu ada faktor risiko yang dapat diubah. Yang pertama itu ada aktivitas dan pekerjaan. Nah, misalnya nih duduk dalam waktu lama, mengangkat ataupun menarik beban yang berat, terlalu sering memutar punggung ataupun membungkuk. Nah, latihan fisik terlalu berat dan berlebihan, paparan pada vibrasi yang konstan. Nah, yang kedua ada olahraga tidak menentu. Misalnya ada memulai aktivitas fisik yang sudah sekian lama tidak dilakukan dengan berlatih berlebih dan berat dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi kita sudah tidak melakukan latihan fisik nih, sudah lama tidak olahraga gitu. Nah, tiba-tiba pas kalinya kita olahraga, terlalu berlebih. Nah, itu sebaiknya jangan gitu, karena dapat membuat otot-otot kita kaget dan menyebabkan faktor risiko dari HNP itu sendiri. Nah, yang ketiga itu ada merokok, di mana nikotin dalam merokok itu dapat mengganggu kemampuan diskus dalam menyerap nutrisi yang diperlukan dari darah. Nah, bagi yang perokok bisa dikurangi atau bahkan kalau bisa berhenti, karena merokok ini bisa menjadi salah satu faktor risiko terkena HNP. Nah, yang selanjutnya itu ada berat badan yang berlebihan, terutama beban ekstra di perut yang menyebabkan strain pada punggung bawah serta batuk dalam waktu yang lama dan juga berulang-ulang. Nah, kita kan udah tahu nih, tadi udah banyak ada etiologi, faktor risiko, definisi juga. Nah, sekarang kita masuk nih ke patofisiologi dari HNP itu sendiri. Patofisiologi dari HNP itu sendiri, penyebab dari HNP lumbal itu sering dihubungkan dengan proses degenerasi diskus intervertebralis dan faktor mekanik seperti tekanan yang berlebihan atau peregangan yang berlebihan pada diskus intervertebralis. Cedera gerakan fleksi dapat terjadi pada saat pasien yang bersangkutan sedang membungkuk sambil melakukan suatu aktivitas berat. Misalnya, yang pertama mengangkat beban berat, terjatuh dalam posisi duduk, ataupun terpleset. Nah, aktivitas-aktivitas tersebut dapat mengakibatkan cedera gerakan fleksi yang memicu timbulnya HNP lumbosakral tanpa ada cedera-cedera sebelumnya. Nah, faktor lain itu bisa aja berperan dalam patogenesis HNP lumbosakral, melibatkan proses degenerasi diskus intervertebralis. Secara molekuler, proses degenerasi terjadi apabila terproduksinya komponen-komponen matriks yang abnormal atau terjadinya peningkatan mediator-mediator yang bertugas mendegradasi matriks. Seperti yang pertama ada tumor nekrosis faktor alfa, ada matriks metaloproteinase, ada interleukin, ada dan menurunnya tisu inhibitor of metaloproteinase. Akibat dari proses degenerasi diskus dapat kadar proteoglikan dan air di dalam nukleus itu dalam nukleus pulposus menjadi turun. Jadi patologis dari HNP itu yang pada umumnya secara global itu ini dihubungkan dengan proses degenerasi diskus intervertebralis dan faktor mekaniknya gitu. Nah, setelah kita tahu dari patofisiologi HNP, kita masuk nih ke komplikasi hernia nukleus atau HNP.
Komplikasinya itu ada apa aja sih? Yang pertama itu ada saraf kejepit yang tidak dapat ditangani, yang tidak ditangani dapat menyebabkan nyeri makin memburuk dan membuat penderita sulit beraktivitas. Yang kedua ada inkontinensia urin dan inkontinensia tinja. Nah, yang keempat ada hilang sensasi di area sekitar dubur dan paha bagian dalam. Nah, yang terakhir ada kerusakan saraf permanen yang menyebabkan kelumpuhan. Kita masuk ke prognosisnya ya. Untuk prognosisnya itu dari HNP itu sendiri, pada pasien yang mengalami operasi laminektomi memiliki angka mortalitas itu 0,3%. Pasien yang dapat diterapi dini dan agresif memiliki prognosis keseluruhan yang lebih baik. Untuk tata laksana dari HNP itu tersendiri, yang pertama kita terapi konservatif meliputi tirah baring disertai obat analgetik dan obat pelumas otot. Nah, yang kedua itu ada terapi non medikamentosa berupa fisioterapi, diatermi, kompres panas dingin, dan juga korset lumbal maupun traksi pelvis. Nah, untuk pencegahan dari AHNP itu sendiri, kita yang pertama itu bisa yang pastinya berolahraga secara teratur, terutama jenis olahraga yang dapat menguatkan otot serta sendi di tungkai dan punggung, misalnya yaitu berenang. Nah, menjaga postur tubuh yang baik. Yang kedua, mempertahankan berat badan yang ideal. Dan yang terakhir, berhenti merokok karena kandungan di dalam rokok bisa mengurangi suplai oksigen ke bantalan tulang belakang. Nah, teman-teman, kita kan tadi udah selesai nih bahas tentang HNP itu udah mencapai pencegahannya juga. Nah, kita sekarang masuk nih ke spina bifida yang kedua, masalah klinisnya. Nah, spina bifida ini secara umum, secara definisinya itu adalah yang berarti itu terbelahnya arkus vertebrae dan bisa melibatkan jaringan saraf di bawahnya atau tidak. Jadi spina bifida itu disebut juga dengan myelodysplasia, yaitu suatu keadaan di mana ada perkembangan abnormal pada tulang belakang, spinal cord, dan saraf-saraf sekitar dan kantung yang berisi cairan yang mengitari spinal cord itu sendiri. Nah, tadi kan kita udah tahu nih definisi dari spina bifida. Nah, kita lanjut lagi nih ke etiologi dari spina bifida itu sendiri. Penyebab spina bifida itu disebabkan oleh tabung saraf yang tidak berkembang atau tidak menutup dengan sempurna pada masa kehamilan. Nah, untuk patofisiologi dari spina bifida itu sendiri adalah defek neural tube. Di sini yang dimaksud adalah karena kegagalan pembentukan mesoderm dan neurorectoderm. Defek embriologi primer pada semua defek neural tube adalah kegagalan penutupan neural tube mempengaruhi neural dan struktur cutaneous ectodermal. Hal ini terjadi pada hari ke-17, yaitu 17 sampai 30 kehamilan. Nah, selama kehamilan, otak tulang belakang manusia bermula dari sel yang datar yang kemudian membentuk silinder yang disebut dengan neural tube. Nah, epidemiologi dari epidemiologi dari spina bifida itu di Amerika sering tingkat lebih tinggi di pantai timur daripada di pantai barat, dan lebih tinggi pada orang kulit putih, 1 kasus per 1000 kelahiran hidup daripada orang kulit hitam. Nah, imigran dari Irlandia memiliki insiden spina bifida yang lebih tinggi daripada penduduk asli. Tingkat tertinggi dari cacat di Amerika Serikat dapat ditemukan di pemuda Hispanik. Tingkat insiden tertinggi di seluruh dunia ditemukan di Irlandia dan Wales, di mana 3 sampai 4 kasus
mi milome apa dari 4 kasus Milomenigozel per 1000 populasi telah dilaporkan selama tahun 1970-an bersama dengan lebih dari 6 kasus anencefali yang itu kelahiran hidup dan lahir mati per 1000 populasi. Nah, yang selanjutnya kita ada prognosis dari spina bifida. Untuk prognosisnya itu sendiri, spina bifida itu ditemukan oleh lokasi lesi, luasnya lesi, waktu diagnosis dan penata laksanaan jenis spina bifida dan adanya hidrosefalus. Nah, untuk komplikasi dari spina bifida itu sendiri, yang pertama itu ada kelemahan otot sehingga kelumpuhan cacat tulang termasuk sklerosis, dislokasi pinggul, pemendekan panjang otot dan kelainan sendi, gangguan dan masalah pada pergerakan usus dan proses berkemih, penumpukan cairan di rongga otak yaitu hidrosefalus. Untuk faktor resiko dari spina bifida itu sendiri, yang pertama umum terdiri dari 2 komponen yaitu pembedahan dan juga penanganan komorbid penderita. Tata laksana utama itu neurotub defect adalah pembedahan. Pembedahan dapat dilakukan saat masih bayi di dalam kandungan atau setelah bayi lahir. Untuk pencegahan itu tersendiri adalah dengan suplemen folic acid. Folic acid yaitu 400 mikrogram atau 0,4 mg ya, atau hari sebelum hamil dan 800 mikrogram atau 0,8 mg hari selama kehamilan. Jadi penggunaan suplemen folic acid ini penting untuk menurunkan resiko terjadinya defek neural tube seperti spina bifida. Folic acid ini atau folinic acid, folinasin atau tadi yang folinic acid folinasin itu terdiri dari bagian-bagian petrialin, asam para aminobenzoat dan asam glutamat. Nah, teman-teman, kita kan tadi udah bahas tentang spina bifida. Kita lanjut nih ke spondylosis. Nah, secara definisi spondylosis adalah suatu penyakit degeneratif tulang belakang, yang disebabkan oleh proses degenerasi yang progresif pada diskus intervertebralis yang mengakibatkan makin menyempitnya jarak antar vertebra sehingga mengakibatkan terjadinya osteofit, penyempit carnalis, spinalis dan foramen intervertebralis dan iritasi persendian posterior. Rasa nyeri pada durameter yang mengakibatkan ischemik dan juga radang. Spondylosis lumbal ini merupakan penyakit degeneratif pada korpus vertebra atau diskus intervertebralis. Kondisi ini lebih banyak menyerang pada gender wanita, pada kaum wanita atau gender wanita. Untuk epidemiologi dari spondylosis itu tersendiri, menurut data epidemiologi spondylolisis menunjukkan prevalensi dan insiden dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, dan riwayat penyakit muskuloskeletal. Spondylolisis ini dapat terjadi pada semua usia, tetapi prevalensi meningkat pada usia di atas 50 tahun. Nah, untuk penelitian lain pada 37 pasien usia 49 sampai 80 tahun yang menderita spondylosis itu menunjukkan sebanyak 19 pasien atau 51,4% mengalami spondylolisis, sedangkan spondylolisis itu degeneratif jarang menyerang individu di bawah usia 40 tahun. Untuk etiologi dari spondylosis itu adalah aus dan melipihnya tulang. Jadi
pemelipihan tulang, mengeringnya cakram, dan menebalnya ligamen di sekitar tulang belakang. Perlu diketahui bahwa tulang belakang itu memberi struktur dan menopang tubuh. Selain itu, tulang ini juga melindungi hampir semua cabang saraf utama yang berjalan dari otak. Untuk faktor resiko yang bertanggung jawab terhadap perkembangan spondylosis ini, yaitu spondylosis lumbal, adalah usia, obesitas, obesitas, duduk dalam waktu yang lama, dan kebiasaan postur yang jelek. Nah, jadi duduk dalam kebiasaan lama yang mungkin kita duduknya terlalu membungkuk atau terlalu tegap, itu dapat itu merupakan suatu kebiasaan yang kurang baik. Pada faktor usia menunjukkan bahwa kondisi ini banyak dialami oleh orang yang berusia 40 tahun ke atas. Faktor obesitas spondylosis ini, spondylosis lumbar. Spondylosis lumbar itu seringkali merupakan hasil dari osteoartritis atau spur tulang yang terbentuk karena adanya proses penuaan atau degenerasi. Proses degenerasi umumnya itu terjadi pada segmen L4 sampai L5 dan L5 sampai S1. Komponen-komponen vertebra yang sering kali mengalami spondylosis adalah discus intervertebralis, facet joint, corpus vertebra, dan ligamen, terutama ligamen flavum. Untuk patofisiologis dari spondylosis itu, bila usia bertambah, maka akan terjadi perubahan degeneratif pada tulang belakang yang terdiri dari dehidrasi dan kolaps nukleus pulposus serta penonjolan ke semua arah dari annulus fibrosus, dan juga anus ini mengalami klasifikasi dan perubahan hipertrofik terjadi pada pinggir tulang korpus vertebra, membentuk osteofit atau spur atau juga taji. Dengan penyempitan rongga intervertebra, sendi intervertebra itu dapat mengalami subluxasi dan menyempitnya foramina intervertebra yang dapat juga ditimbulkan oleh osteofit. Dan juga perubahan patologi yang terjadi pada diskus intervertebralis ini antara lain, yang pertama itu ada annulus fibrosus menjadi kasar, kehilangan cairan, tingginya diskus berkurang. Perubahan ini terjadi sebagai bagian dari proses degenerasi pada diskus dan dapat hadir tanpa menyebabkan adanya tanda-tanda dan juga gejala. Untuk prognosis dari spondylosis itu ada, yang pertama itu merupakan penyakit degeneratif tulang belakang, di mana hal ini sulit diketahui perkembangannya. Jadi dalam kasus ini tidak menimbulkan kecacatan yang nyata, namun perlu diperhatikan juga penyebab dan faktor yang mempengaruhinya, seperti adanya kompresi dan penyempitan saraf yang nantinya dapat menyebabkan kelumpuhan bahkan gangguan perkemihan. Untuk komplikasi dari spondylosis itu sendiri, yang pertama ada stenosis tulang belakang, yang kedua ada radikulopati serviks, yang ketiga ada myelopati spondylotik serviks, yang keempat ada scoliosis. Nah, empat ini tuh yang pertama kita bahas nih, yang stenosis tulang belakang, kondisi penyempitan saluran saraf pada tulang belakang yang menyebabkan gejala mati rasa, kesemutan, atau kelemahan pada kaki, itu disebut dengan stenosis tulang belakang. Nih, perubahan pada cakram atau tulang di punggung yang menyebabkan saraf terjepit sehingga menimbulkan nyeri, mati rasa, dan hipersensitivitas pada punggung yang disebut juga dengan radikulopati serviks. Nah, untuk sumsum tulang belakang yang terkompresi atau terjepit sehingga menimbulkan nyeri dan mati rasa pada tungkai kaki, itu disebut juga dengan myelopati spondylotik serviks. Yang terakhir itu scoliosis. Itu ada hubungan antara kelainan tulang belakang ini dengan scoliosis, yaitu melengkungnya tulang belakang ke arah samping sehingga tulang membungkuk, huruf bisa S ataupun C. Untuk tata laksana dari spondylosis itu sendiri,
yaitu pemberian obat dan penanganan rasa sakit spondilosis umumnya meliputi pengobatan antiinflamasi atau analgesik, NSAID atau suntikan kortikosteroid, terapi fisik diberikan untuk nyeri kronis atau nyeri leher, untuk penguatan dan peregangan otot, operasi apabila sistem saraf terganggu atau saat berjalan menjadi sulit. Untuk pencegahannya, duduk dengan benar, berolahraga secara teratur, makan sehat, untuk diet seimbang, rendah lemak, kaya buah-buahan dan juga sayur. Yang paling terakhir dan yang sebenarnya paling utama adalah berhenti merokok karena menghindari penggunaan alkohol juga secara berlebihan dan istirahat yang cukup. Nah teman-teman, kita kan tadi udah bahas nih tentang spondilosis. Nah kita bahas lagi nih spondilolitesis. Apa sih perbedaan spondilosis dan spondilolitesis? Secara definisi, spondilolitesis ini adalah keadaan ketika tulang belakang bergeser dari posisi normal. Jadi ketika tulang itu bergeser dari keadaan normalnya, itu dinamakan spondilosis. Nah, ini biasanya akan menimbulkan nyeri tak tertahankan. Jadi kondisi ini juga bisa menyerang semua bagian tulang punggung mulai dari bagian atas, tengah, bawah. Nah, kan kita udah tahu nih definisi dari spondilolitesis ini. Nah, untuk epidemiologinya itu prevalensi global spondilolitesis ini adalah pada populasi umum sekitar 4-8% dengan rasio pria dan wanita itu 3:1. Jadi pada umumnya itu pria lebih banyak mengalami spondilolitesis itu dibandingkan wanita. Untuk populasi pada 500 siswa sekolah dasar berusia 6-12 tahun menunjukkan insiden spondilolitesis ini sebesar 40,4%. Penelitian lain pada 37 pasien usia mengalami spondilolitesis. Sedangkan spondilolitesis degeneratif jarang menyerang individu di bawah usia yang 40 tahun. Untuk etiologi dari spondilolitesis ini adalah bersifat multifaktor, diantaranya defek kongenital, proses degeneratif, kondisi patologis seperti infeksi, trauma, dan juga laterogenik. Nah, untuk patofisiologi dari tadi spondilolitesis itu sendiri meliputi adalah yang pertama untuk patofisiologisnya itu defek pada vertebra yang menyebabkan pergeseran segmen tulang belakang. Defek vertebra dapat disebabkan oleh proses kongenital, degenerasi, trauma maupun infeksi. Spondilosis ini dapat terjadi di regio vertebra maupun tetapi lokasi tersering pada regio vertebra lumbal karena rentan mengalami cedera akibat menahan beban atau peregangan berulang akibat aktivitas fisik. Untuk selanjutnya itu untuk faktor resiko dari spondilolitesis ini, ada penderita spondilosis ini atau penderita artritis ataupun reumatoid artritis, wanita berusia di atas 50 tahun, riwayat kelainan kongenital seperti spina bifida occulta, aktivitas fisik berlebihan, atlet olahraga yang memberikan tekanan atau renggangan secara berlebihan pada vertebra seperti angkat besi dan senam. Yang terakhir ada yaitu ketika kita tahu udah faktor risikonya, lanjut ke prognosisnya, yaitu spondilolitesis ini mayoritas mengalami perbaikan klinis dengan penata laksanaan konservatif, terutama pada spondilolisis ini istemik grade 1 dan juga 2. Spondilolitesis ini bukan merupakan suatu kondisi yang mengancam jiwa, tapi dapat menurunkan kualitas hidup penderita. Jadi tidak berbahaya tapi dapat menurunkan kualitas hidup yang terjangkit. Untuk komplikasi dari spondilolitesis ini pada umumnya adalah radikulopati, spinal stenosis dan sindrom cauda equina itu dapat terjadi jika vertebra lumbal bergeser secara signifikan. Setelah itu spondilolitesis ini dapat menyebabkan degenerasi
fokus secara progresif dan meningkatkan resiko nyeri punggung bawah diskogenik. Untuk penata laksanaannya, yang ringan itu memberikan obat-obatan seperti ibuprofen atau suntik obat global yaitu kortikosteroid yaitu, dan juga terapi fisik atau fisioterapi untuk meregangkan otot-otot punggung bawah. Nah, yang beratnya itu untuk yang ini kan tadi yang ringan. Untuk kalau udah berat itu operasi tulang, bisa memberikan operasi tulang belakang bertujuan untuk mengembalikan tulang belakang ke posisi normal. Operasi ini dilakukan dengan memakai baut khusus atau menggunakan tulang yang diambil dari bagian tubuh lain. Nah, teman-teman, kita kan udah tahu nih tadi yang dimaksud dengan spondylolitis ini. Nah, yang terakhir itu kita harus tahu dong penjagaannya gimana. Untuk yang pertama, kita harus mempertahankan berat badan ideal agar tidak membebani tulang belakang. Nah, perlu diketahui karena kenapa orang obesitas itu rentan fraktur? Karena apa? Karena beban tubuh itu tulang itu tidak bisa menahan beban tubuhnya. Jadi kebanyakan obesitas itu mengalami fraktur. Yang kedua, ada mengonsumsi makanan bergizi seimbang untuk menjaga kesehatan tulang. Yang keempat, ada rutin berolahraga, terutama olahraga untuk melatih kekuatan otot punggung, terutama otot punggung. Nah, yang terakhir adalah menghindari olahraga yang beresiko mencederai tulang belakang. Jadi mungkin olahraga yang sekiranya sedikit agak ekstrim. Nah, teman-teman, mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.